Kamu familiar dengan situasi ini? 누리야. 그래. 그래서 헤어지는 거야, 우리. 모르겠어? 우리는 좋을 때만 사랑이야. 힘들 땐 짐이고. 돌아봐라. 돌아봐라. 날 이해해볼 마음은 아예 없는 것. 돌아봐라. 너도 나 이해 안 하고 있잖아, 지금. 돌아봐라. 이해? 이해 너무 과분한가? 사랑하긴 했어. 돌아봐라. 말 함부로 하지 마. 언제 뭘 함부로 해서 좋다며! 돌아봐라. 그래. 그만하자. 그게 맞겠다. Bagaimana perasaanmu saat menonton tadi? Bisa relate dengan sakit hatinya? Tak berdaya? Kecewa berat? Atau lega karena sudah berakhir? Hanya awal terasa lega, kemudian terbit badai emosi. Lama sudah kamu ada di kehampaan ini. Kamu mendambakan move on. Kamu ingin pergi, namun tidak bisa. Cinta, bucin, atau sim? Tidak tahu atau tidak mau. Lalu, apakah kamu menyerah pada nasib? Tidak. Dunia ini penuh sekali dengan harapan. Dia itu hanya satu di antaranya. Video ini ada di rekomendasimu karena ini adalah panggilanmu untuk move on. Studi psikologi menuliskan, akhir dari sebuah hubungan membuat kamu bertumbuh lebih baik secara intra dan interpersonal. Ingat, kamu tidak sendirian di masalah ini. Ayo kita hadapi bersama. Kita belajar bersama 5 tahapan untuk move on. Mulai dari menerima dan melepaskan, fokus diri, pembaharuan pola pikir, membangun support system, dan rencana masa depan. Sebelum saya mulai, saya tekankan 2 hal. Ingat selalu, 1. Move on itu tidak sekedar melupakan masa lalu dan mencari yang baru. Namun, belajar dari pengalaman dan menjadi pribadi yang lebih baik. 2. Move on itu bukan perlombaan. Masing-masing pribadi punya hubungan sangat unik. Ingat cerita bagaimana kura-kura mengalahkan kelinci dalam perlombaan? Ambillah waktumu sebaik mungkin. Bila kamu masih merasa berat, save saja dulu videonya. Ambil nafas dalam. Ayo mulai. You will always be a part of me. I will always be a part of you. And when you are gone, that part of me dies as well. Culmination of love is grief. And yet we love, despite the inevitable. To grieve deeply is to have loved fully. Open your heart to the world as you have opened it to me, and you will find every reason to keep living in it. Fase pertama ini adalah momen untuk kamu terima emosimu. Cari tempat nyaman, kemudian ambil nafas panjang. Tenangkan dirimu dan pikirkan, apa yang kamu rasakan pada saat ini? Hampa, senang, sedih, marah, cinta, kesal, rindu, kecewa, atau semuanya. Terima seluruh emosi yang hadir tanpa melabel itu bagus atau jelek. Semua emosi yang kamu rasakan adalah valid dan normal. Kemudian ekspresikan emosimu. Caranya banyak. Bisa kamu dengarkan musik, nyanyikan lirik lagunya. Cari tempat pas untuk berekspresi. Teriak, menangis,
tertawa. Bisa juga tulis di jurnal semua yang kamu rasakan, tanpa filter, tanpa rasa menghakimi. Rasakan semua yang kamu rasakan dan bilang ke dirimu, tidak apa-apa merasakan hal ini. Hal ini semua untuk mendapatkan satu jawaban. Apa yang emosimu berusaha katakan kepadamu? Peringatan, jangan membuka sosial media untuk memati rasakan rasa tidak enak dalam dirimu. Kita tahu TikTok, Instagram, YouTube seru. Dan dengan menghindari doom scrolling, kamu bisa proses emosi yang ada dalam dirimu. Apa yang tertahan di dalam bisa meledak kemudian hari apabila tidak dilepaskan. Masih kuat? Ayo lanjut. Selamat, kamu telah menerima emosimu. Sekarang, langkah besar ini adalah fondasi keduamu untuk move on. Kamu perlu sadar, hubunganmu dan dia sudah berakhir. Pernah dengar no contact? Seperti kata-katanya, metode ini memberikan jarak antara kamu dengan mantanmu, baik sosial media maupun dunia nyata. Boleh unfollow atau di-hide dulu. Simpan dulu kenangan kalian. Letakkan di tempat yang jarang kamu lewati. Daring bisa disimpan di cloud atau arsip. Batasi komunikasi kalian seperlunya. Ini mungkin terkesan jahat. Dan percayalah, waktu terpisah dari dia akan membuat kamu melihat lebih sadar dan objektif soal hubunganmu. Ini adalah langkah besar untuk sembuh. Situasi ini juga menciptakan kedamaian diri yang akan membuat kamu lebih kuat untuk maju ke depan. Kamu bukan menghapus masa lalu, namun menciptakan lingkungan sehat untuk pulih. Jadi, apakah kamu sudah lebih baik melakukan ini? I actually think that that's in accordance with what we have come to understand about human perception, because what happens is that the world shifts itself around your aim, because you're a creature that has an aim. You have to have an aim in order to do something. You're an aiming creature. You look at a point and you move towards it. It's built right into you. And so you have an aim. Well, let's say your aim is the highest possible aim. Well, then so that sets up the world around you. It organizes all of your perceptions. It organizes what you see and you don't see. It organizes your emotions and your motivations. Sekarang kita putar perhatian dari luar kembali ke dirimu. Luangkan waktu panjang dan cari tempat nyaman. Tenangkan diri dan meditasikan beberapa hal ini. Pacaran ini ambil banyak waktu dan perhatian untuk doi. Sekarang, gimana kalau waktu dan perhatian ini untuk aku sendiri? Bagaimana hidupku sebelum ada doi? Apa hobi yang bisa membuat aku senang? Apa hal kecil yang aku bisa lakukan hari ini? Apa yang ingin aku lakukan selama ini? Ambil waktumu untuk menjawab pertanyaan ini. Selesai? Selamat, kamu telah berhasil mengembalikan dirimu yang hilang. Selagi kamu fokus diri, rintangan di depan tentu tidak akan mudah. Memori, kenangan, harapan yang pernah ada pasti datang menghantui kamu setiap saat. Susah, dan ada cara untuk menghadapinya. Pernah dengar journaling? Journaling ini adalah kegiatan menuangkan ide, pikiran, perasaan, atau emosi yang berkaitan dengan berbagai peristiwa dalam hidup dengan bentuk tulisan atau gambar. Tujuannya agar kita bisa lebih memahaminya. Beberapa studi ilmiah mendukung journaling ini sebagai metode intervensi non-obat untuk meningkatkan kesehatan mental. Lalu gimana memulainya? Gampang. Ambil kertas atau ada buku lebih baik. Tulis tanggal dan silakan tuliskan sejujurnya. Apa yang kamu pikirkan saat itu? Apa emosi yang kamu rasakan saat hal itu terpikirkan? Refleksi. Apa yang bisa kamu buat setelah memori itu datang kembali? Bagaimana komitmen di masa depan supaya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama? Normalkan rutin untuk menulis ini dan kamu bisa menemukan kedamaian diri. Fokus diri ini supaya membuat kamu sadar bahwa dunia ini sangat luas, tidak hanya melulu tentang doi. Langkah untuk menyenangkan orang lain dimulai dari diri sendiri dan
tidak pernah sebaliknya. Pengalaman manis pahit ini, kamu belajar dan membentuk pribadi baru yang lebih tangguh. Bila kamu sudah selesai tahap ini, selamat, kamu sudah berdiri lagi. Ayo kita lanjutkan perjuanganmu. Oke, selamat, kamu sudah sampai di checkpoint. Boleh di-save dulu videonya kalau kamu capek. Jalankan dulu saja yang kamu bisa. Tapi kalau kamu sudah lebih baik, ayo kembali ke sini. Masih baik? Oke, ayo lanjut. Tahap ini hanya menganjurkan kamu untuk terus berjalan dan membiarkan waktu menyembuhkan. Ketika sudah cukup lama sejak kamu putus dan kamu membangun kebiasaan dan rutinitas baik, waktu akan membuat kamu sadar. Inilah hal positif yang akan terjadi dengan pola pikirmu. 1. Kamu memahami realita bahwa putus itu adalah hal natural dalam hidup. Semua orang berhak untuk bahagia. Menerima akhir dari sebuah hubungan membuat kamu bisa maju berkembang. 2. Kamu memahami sangat berharganya dirimu. Dengan berulang kali merefleksikan diri sendiri, kamu akan lebih paham kemampuan diri dan batasanmu dan hal yang membuatmu sangat unik. Hal ini membuat kamu lebih percaya diri. Ketiga, kamu menumbuhkan hati yang besar untuk memaafkan. Manusia tidak ada yang sempurna. Hal ini berlaku untuk mantanmu dan kamu sendiri. Maafkan kesalahan yang telah terjadi. Berpegang terus pada amarah dan benci hanya akan menyakitimu di masa depan nanti. Homo homini socius, artinya teman bagi sesamanya. Filosofi yang dicetuskan oleh filosof Roma, Seneca, menjelaskan krusialnya manusia bersosialisasi untuk memenuhi kebutuhannya. Ada sebuah jurnal ilmiah psikologi dari Amerika membahas hubungan interaksi sosial berdampak pada mental. Singkatnya, interaksi sosial menciptakan efek positif, meningkatkan kesehatan mental, mempromosikan perilaku sehat, sehingga membuat tubuh lebih sehat dan mengurangi mortalitas. Sebaliknya, sosial interaksi yang tegang atau kurang berkontribusi meningkatkan stres, perilaku tidak sehat, sehingga membuat orang lebih rentan sakit. Dengan ini, perlunya kita support system dari orang lain supaya menjaga pola pikir kita sehat. Jadi, siapakah orang yang bisa kamu jadikan support system? Seseorang yang kamu percaya, boleh keluarga dan atau teman terdekat. Membuka hatimu pada mereka akan membuka bantuan emosional, membuat kamu tidak merasa terisolasi. Pernah juga terpikir ke bantuan profesional? Psikolog itu dilatih untuk mempersiapkan kamu sembuh lebih efektif daripada kamu sendirian. Selain itu, bisa juga kamu ikut pelatihan atau komunitas keagamaan. Berada di antara satu grup yang memiliki filosofi sama membuat kamu untuk lebih produktif dan menaikkan mood. Kamu introvert, interaksi sosial membuat kamu takut, mungkin? Tidak masalah, ada komunitas online yang bisa kamu ajak bicara via gadget. Semua harus mulai dari hal kecil. Hal ini tentunya bisa menguras tenaga mental. Jadi, ambillah waktumu juga untuk beristirahat dan recharge. Yang terpenting, jangan menyerah. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Bila kamu sudah sampai section ini, saya ucapkan selamat. Kamu telah dengan berani menghadapi kenyataan dan kesulitan hidup. Sekarang, saatnya kamu kembali mengisi hidupmu dengan hal yang bermakna. Pernahkah kamu terpikir, apa tujuan hidupmu? Dunia yang seperti kanvas putih, mau kamu warna seperti apa? Mulai memikirkan tujuan jangka panjang. Pikirkan setinggi-tingginya.
batasannya hanya dari dirimu sendiri. Sesuatu yang membuat kamu senang dan memotivasi harimu. Bisa karir, punya rumah, menikah, mempensiunkan orang tua, dan banyak lagi. Tujuan ini tentunya adalah tantangan yang besar, sehingga kamu perlu juga didampingi tujuan kecil. Tujuan kecil ini adalah hal yang sangat mudah kamu capai, namun masih ada tantangannya, dan sifatnya membantu kamu untuk mencapai tujuan panjang. Contoh, merapikan kamar, menata ranjang, olahraga setiap hari, belajar skill baru, dan lain-lain. Bila semua sudah tertulis jelas, mulai bayangkan dirimu berhasil mencapai semua itu. Betapa bahagianya dirimu yang sukses itu. Semua itu kamu capai berkat kerja kerasmu, tanpa mantanmu. Kamu bahagia, berkembang, dan hidupmu penuh dengan makna. Sudah selesai? Oke, lanjutkan membuat langkah demi langkah bagaimana mencapai masing-masing tujuan. Buat komitmen, lebih bagus ada waktu deadline. Ini membuat urgensi supaya kamu lebih taat dan mau memenuhi tujuanmu. Estimasi jangan terlalu besar dan cepat, namun jangan kecil. Langkah demi langkah. Rencanakan juga apabila itu tercapai, bagaimana merayakannya. Semua kerja keras harus dong ada rewardnya. Dengan mengatur masa depan dan membuat langkah-langkahnya, masa depanmu terlihat lebih hidup dan penuh dengan berbagai kesempatan baru. Map yang telah kamu ciptakan akan membuat kamu lebih bahagia dan penuh. Proaktif ini menguatkan kamu untuk mengambil tanggung jawab pada hidupmu dan melaju dengan optimis. Selamat, kamu sudah menyelesaikan video ini. Semuanya terlihat perjalanan yang panjang dan susah. Tapi percayalah, move on ini hanya mengambil sebagian kecil waktu dari hidupmu yang penuh makna. Mulai dari kecil dan pasang mindset, semua butuh waktu. Kamu akan membangun hati yang besar untuk menerima dengan lapang dada. Terima kasih telah menonton. Apabila kamu terbantu, jangan lupa like dan subscribe ya. Kalau ada cerita yang bisa menginspirasi atau ada pertanyaan, mampir ke kolom komentar aja. Selamat berjuang kawan.